Makkah. Assalamualaikum sobat film semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kami sajikan sebuah film yang sangat menyentuh, menceritakan tentang perjuangan seorang anak muda yang terpanggil untuk berziarah dan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Tentunya dengan berbagai rintangan dan cobaan selama dalam perjalanan yang sangat menginspirasi. Oke, tanpa harus banyak spoiler di awal, langsung saja kita simak alur cerita film Journey to Mecca. Each year, they gather in the city of Mecca. Muslims are called upon to make an extraordinary journey. These rites are called the Hajj. To perform a series of rites that celebrate the Prophet Abraham. Pada awal film diceritakan di sebuah kota kecil di negara Maroko, tepatnya pada tahun 1325. Di sana terlihat seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Batuta. Dia adalah seorang mahasiswa di bidang hukum agama Islam. Di suatu malam dia menceritakan sebuah mimpi kepada temannya, bahwa dia bermimpi melakukan perjalanan panjang untuk melaksanakan ibadah haji. Dia berkata, "Saya bermimpi melakukan perjalanan panjang dengan menggunakan seekor burung untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah." Walaupun temannya saat itu tak mendukungnya dan meminta Batuta untuk menyelesaikan sekolah hukumnya, tapi atas tekad dan panggilan hatinya yang sudah bulat, beliau tetap pada pendiriannya, hingga akhirnya orang tuanya terpaksa memberikan izin pada anak laki-laki satu-satunya itu. Some say it is too far. It's 3,000 miles to the east, but I am determined to make this journey by foot. Di hari perpisahan itu, orang tua Batuta memberikan barang untuk mendukung perjalanan panjang anaknya itu. Ibu Batuta memberikan kain putih atau kain ihram untuk digunakan nanti di Tanah Suci, sementara ayahnya memberikan seekor kuda dan keledai, juga beberapa keping emas untuk memudahkan perjalanannya. Dan sebelum berangkat, saudaranya yang bernama Hamzah mengamanatkan sebuah pesan serta memberikan sepucuk surat untuk diberikan kepada Ibnu Muzaffar jika sudah sampai di negara Mesir. Beliau adalah sosok orang terpandang dan masih mempunyai ikatan kerabat dengan keluarga besarnya. Singkat cerita, di hari itu Batuta berangkat disertai tradisi perpisahan dari masyarakat setempat. Dia mulai meninggalkan kampungnya yang hanya ditemani seekor kuda dan keledai pembawa barang. Perjalanan itu membutuhkan waktu perkiraan sekitar 15 bulan lamanya, dan harus menempuh sekitar lebih dari 4.800 km melalui jalan darat. Hitungan itu diperkirakan jika nanti di negara Mesir bisa melintasi Laut Merah dengan menggunakan kapal laut, dan dengan keberanian juga keteguhan hatinya yang telah mendambakan Ka'bah, dia terus melewati perjalanan itu seorang diri. Batuta hanya mengandalkan alat navigasi untuk bisa menuntunnya sampai ke kota Mekah, dengan terus berjalan menuju arah timur dari Maroko supaya bisa sampai ke negara Mesir. Tapi saat beliau memasuki kawasan gurun yang dipenuhi batuan terjal, dia dihampiri oleh beberapa orang misterius yang terlihat tak ramah.
Dia langsung melepaskan ikatan keledainya dan segera melarikan diri, karena dia meyakini mereka adalah para bandit yang seringkali merampok para musafir yang melewati kawasan mereka. Walaupun Batuta sempat memberikan perlawanan, namun akhirnya dia tertangkap. Tapi sesaat sebelum dia dibunuh, muncul seseorang dari atas bukit dan memerintahkan mereka untuk melepaskannya. Ternyata dia adalah pemimpin dari kelompok tersebut. Kemudian dia merampas semua harta Batuta dan sempat melihat kain ihram pemberian ibunya. Pemimpin itu sadar bahwa korbannya kali ini adalah seorang calon jemaah haji yang sedang berjuang menempuh perjalanan panjang seorang diri. Dari sana dia melepaskan Batuta dan membiarkannya pergi begitu saja bersama kudanya. Dalam keadaan lemah dan terluka, Batuta terus berjalan mengikuti langkah kaki kudanya tanpa arah. Hingga saat dia berada di tengah padang gurun Sahara yang tandus, dia mulai kelelahan karena dehidrasi ekstrim hingga akhirnya dia pingsan tak sadarkan diri. Namun di sore hari, dia terkejut saat melihat seseorang datang menolongnya, yang ternyata dia adalah pimpinan para bandit yang tadi merampoknya. Hingga akhirnya Batuta dibawa ke sebuah tempat peristirahatan untuk diobati dan dirawat. Saat Batuta mulai sadar dan sembuh, pimpinan bandit itu mulai berbaik hati dan berusaha mengakrabkan diri. Dia yang sudah tahu tujuan perjalanan Batuta saat itu, ternyata langsung menawarkan diri untuk memberikannya pengawalan, supaya bisa sampai ke negara Mesir dengan selamat. You will return now to Tangier. I simply offer you my protection from you. Semua itu dia lakukan atas rasa penyesalan dan simpatinya kepada Batuta yang telah berani dan nekat melakukan perjalanan beresiko itu demi mencapai impiannya untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Setelah mereka berbicara dari hati ke hati, tanpa perasaan dendam dan ragu, akhirnya Batuta setuju, walaupun dengan syarat pembayaran biaya pengawalan saat nanti jika dia sudah sampai di negara Mesir dan bertemu dengan Ibnu Bujafar saudaranya itu. Much wisdom can be found in the Quran. If God helps you, then no one can overcome you. Peace be with you. Keesokan harinya, mereka berangkat menggunakan kudanya masing-masing, melewati gurun Sahara yang sangat ekstrim, hingga harus menghadapi badai pasir yang bisa membahayakan nyawa mereka. Hingga singkat cerita, mereka sampai di tanah Mesir dengan selamat. We finally reached the Nile River. Cairo. Sesampainya di sana, Batuta diberikan kemudahan untuk menemukan Ibnu Muzaffar, kerabatnya itu, yang ternyata dia adalah orang terpandang dan kaya raya, hingga tak sulit untuk mencarinya. Di sana dia kembali menceritakan maksud tujuan perjalanannya itu. Did you dream into Mecca? On the wings of a great bird? Di persinggahannya itu beliau hanya memberikan beberapa keping emas serta nasihat-nasihat yang bisa menguatkannya dalam perjalanan, dengan memberikan sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. You shall reach your destination. Akhirnya Batuta berpisah untuk melanjutkan perjalanannya. Namun permasalahan muncul saat Batuta bersikeras akan melewati Laut Merah melalui pelabuhan Aidab. Walaupun pemimpin bandit yang telah mengawalnya itu tak setuju dan menyarankannya untuk melewati jalur darat melalui Damaskus, Suriah. But you go by way of Damascus and join the Great Hajj camp. Please understand. The Hajj will not wait. I will cross the Red Sea.
Pemimpin bandit itu menghilang begitu saja. Kemudian tanpa pikir panjang, Batuta segera melanjutkan perjalanannya menggunakan unta menuju pelabuhan yang menghubungkan Aida Mesir dengan kota Jeddah, Saudi Arabia. Tapi saat beliau sampai, betapa terkejutnya saat melihat pelabuhan itu hancur porak-poranda dan mustahil untuk menyeberang. Atas rasa penyesalan dan kesombongannya itu, kemudian beliau berdoa dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hanya meminta kepada Allah untuk memudahkan perjalanannya ini demi bisa sampai ke kota Mekah dan melihat Ka'bah. Lalu seketika muncul pimpinan bandit itu yang ternyata selama ini membuntutinya karena dia tahu bahwa Batuta akan memerlukan bantuannya. Setelah itu dia menyuruh Batuta untuk ikut bersama rombongan karavan calon jemaah haji lainnya yang akan melewati perjalanan melalui Damaskus, Suriah. Damascus. Tapi sebelum pergi, pimpinan bandit itu memberikan seluruh hartanya, yaitu beberapa keping emas kepada Batuta untuk menebus kesalahannya dan demi membantu mewujudkan impian anak muda yang tempo hari telah dia rampok itu. In 50 days, the caravan shall reach Mecca. Will they not come? Someday. Hingga singkat cerita, Batuta berhasil bergabung dengan kelompok karavan sesama calon jemaah haji lainnya dengan kekuatan 10.000 orang rombongan dari berbagai profesi dan kalangan yang sama-sama menuju persinggahan kota Madinah, kemudian melanjutkan perjalanan beberapa hari lagi ke kota Mekah. Dalam perjalanan itu, semua jemaah haji melalui medan yang sangat berat, terlebih saat mereka memasuki kawasan lembah neraka yang terkenal sebagai area ekstrim yang paling berbahaya. Tak sedikit dari rombongan itu yang kelelahan hingga akhirnya meninggal dunia di perjalanan karena harus terus berjalan tanpa istirahat. We have been 40 days in the desert. Singkat cerita, akhirnya Batuta bersama rombongan lainnya telah sampai di kota Madinah. Di sana beliau sempat berziarah ke makam Nabi Muhammad serta melaksanakan sholat berjamaah. Dan di malam itu saat dia memperhatikan hilal pergantian bulan, ternyata waktu mengharuskannya untuk sampai ke kota Mekah dalam waktu 8 hari. Keesokan harinya, Batuta beserta rombongan kembali melakukan perjalanan dan meninggalkan kota Madinah. Sebelum berangkat, Batuta membuka kain ihram hadiah pemberian ibunya untuk dia pakai selama perjalanan. Hal itu dilakukan oleh semua umat muslim yang akan melakukan ibadah haji. Semua seragam tanpa perbedaan, kaya ataupun miskin, semuanya sama. Hingga dalam perjalanan menuju gerbang Ka'bah itu, semua rombongan melantunkan bacaan talbiyah, memuji asma Allah yang menggema sepanjang jalan. Dan akhirnya, Batuta untuk pertama kalinya melihat keagungan Ka'bah langsung dengan matanya sendiri. Saat itu beliau merasakan sebuah kebahagiaan sekaligus kesedihan. Teringat akan 18 bulan yang lalu saat dia meninggalkan keluarganya. The Holy Kaaba. Teringat akan perjalanannya selama ini yang hampir memakan jarak sekitar 8.000 km, melintasi berbagai negara dan benua. Beliau langsung melakukan rukun-rukun haji yang telah ditetapkan dalam aturan Islam, melaksanakan tawaf atau mengitari Ka'bah berlawanan arah jarum jam, yang faktanya telah diobservasi oleh para peneliti astronomi, bahwa kegiatan tawaf adalah mencerminkan pergerakan langit yang harmonis.
Ka'bah di tempat ini adalah merupakan gurun yang tandus dengan berbagai cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Hingga saat cerita istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar, yang saat itu diberikan cobaan oleh Allah dengan cara ditinggalkan sendirian di tempat itu bersama bayinya. Saat Siti Hajar merasakan putus asa karena cuaca panas dan kehausan, beliau berlari kecil melewati dua bukit kecil yaitu Safa dan Marwah, hingga akhirnya keajaiban terjadi. Dan kejadian itu dilakukan dalam ibadah haji untuk mengenang ketabahan dan kesabaran Siti Hajar saat itu. Dan keesokan harinya, Batuta melakukan doa di atas Jabal Rahmah, yang lebih dikenal dengan Hari Arafah, di mana di atas bukit itu adalah tempat Nabi Muhammad melakukan khutbah terakhirnya. Dan sore harinya, Batuta melewati sebuah tempat yang disebut dengan Musdalifah untuk memungut dan mengumpulkan batu-batu kecil yang akan digunakan esok harinya dalam kegiatan lempar jumroh untuk mengenang Nabi Ibrahim saat dipertemukan dengan iblis dan melemparnya dengan batu. Pillar marks the place where the devil appeared to Abraham. We cast stones to remind ourselves. Abraham resisted the devil by stoning him. Yang terakhir, Batuta menggunakan seluruh hartanya untuk dibelikan beberapa ekor kambing dan memberikannya kepada orang-orang fakir miskin. Hal ini biasa kita sebut dengan ibadah kurban, mengingatkan peristiwa keikhlasan Nabi Ibrahim saat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. To celebrate a new beginning, I cut off my hair. Soon I will make my final circles of the Kaaba. Setelah melakukan perjuangan yang sangat berat selama perjalanannya itu, ternyata dia memutuskan untuk tidak kembali ke rumahnya di Maroko dan memutuskan untuk menuntut ilmu dan mendatangi berbagai negara, termasuk Cina, India, Spanyol, dan lebih dari 40 negara lainnya. Itu semua terjadi hampir 30 tahun lamanya, dan beliau berhasil kembali ke tanah kelahirannya di Maroko saat usianya menginjak sekitar 50 tahun. Warisannya adalah seluruh kisah perjalanan dalam menuntut ilmu ke berbagai belahan dunia, hingga 3 kali lipat dari jarak tempuh yang pernah tercatat oleh Marco Polo. Hingga atas semua kejadian itu, penghargaan diberikan kepadanya dengan memberikan nama sebuah kawah di bulan dengan memakai namanya. Dan film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan. Semoga bisa terhibur dan bisa menginspirasi sobat film semuanya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.